Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan merupakan pimpinan besar yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus mempertahankannya. Perjuangannya melawan penjajah dilalui dengan tidak mudah, penuh ancaman, intimidasi, penjara, siksaan, dan percobaan pembunuhan. Semua itu dijalani dengan tegar. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral bagi para pejuang pergerakan nasional. Beliau menjadi tempat bertanya, meminta nasihat, dan fatwa-fatwa keagamaan maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya, Kiai Asy'ari, merupakan seorang pimpinan pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau merupakan keturunan dari para ulama dan beliau juga merupakan keturunan darah biru atau bangsawan. Jika dilihat dari nasab jalur ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidaklah dapat dipisahkan dari kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Kiai Haji Wahab Hasbullah menerangkan bahwa leluhur Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Brawijaya VI yang dikenal dengan nama Kertawijaya atau Damar Wulan. Selain itu, ibunya juga merupakan keturunan ke-8 dari Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Semenjak di kandungan, beliau telah memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nanti beliau akan menjadi orang yang besar dan panutan banyak orang. Saat masih mengandung, Nyai Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa, yaitu pada suatu malam beliau bermimpi bulan jatuh dan hinggap di perutnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berada di dalam kandungan selama 14 bulan. Bayi yang lebih lama berada dalam kandungan sebagaimana mestinya biasanya memiliki kecerdasan yang melebihi bayi pada umumnya. Apalagi selama masa 14 bulan tersebut, ibunya sering melakukan puasa, ibadah sholat malam, dan selalu berzikir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika beliau menginjak usia anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan beliau sudah tampak. Pada saat bermain dengan anak-anak sebayanya, jika beliau melihat teman-temannya bermain kasar atau menyimpang dari peraturan permainan, maka tidak segan-segan beliau menegur dan memperingatkan mereka. Beliau menyatakan bahwa tindakan main curang itu tidak boleh, karena jika pelaku curang suatu saat dicurangi, tentu juga tidak akan mau. Cara menegur beliau pun tidak dengan cara yang kasar, sehingga teman-temannya yang ditegur tidak merasa disudutkan atau sakit hati, justru timbul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Perilaku dan sikapnya ini membuat beliau disegani oleh teman-temannya. Sikap dan perilaku beliau tersebut juga tetap bertahan sampai akhir hayatnya dan menjadikan beliau pemimpin yang karismatik dengan keadilannya menegakkan hukum dan sikap anti kekerasan dalam mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Pola kepemimpinan seperti inilah yang menjadikan beliau mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern, sehingga umat Islam di Indonesia saat itu dapat hidup rukun dalam ukhuwah Islamiyah yang baik, serta dapat bersatu bahu-membahu dalam perjuangan memukul mundur penjajah dari tanah air tercinta, Indonesia. Lahir dari keluarga kiai dan hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan kajian ilmu, tentu membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan pendidikan agama Islam dengan sangat baik dan menjadikan beliau sosok yang haus akan ilmu. Salah satu faktor lagi yang membuat beliau menjadi sosok yang haus akan ilmu adalah karena beliau melihat secara langsung bagaimana perjuangan ayahnya dalam mendirikan pesantren dan mendidik umat. Hidup di lingkungan pesantren, di mana umumnya para santri hidup dengan sederhana, juga membuat nilai kesederhanaan tertanam dalam diri beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam dari ayahnya dan kakeknya, Kiai Utsman, seperti ilmu tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Dalam belajarnya di pesantren keras, yakni pesantren ayahnya sendiri,
beliau dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh. Semua pelajaran dapat beliau tangkap dan pahami dengan baik dan sempurna. Hal tersebut menimbulkan kekaguman banyak orang termasuk ayahnya, sehingga ketika beliau masih sangat muda, yakni ketika berumur sekitar 13 tahun, beliau telah dipercaya oleh ayahnya untuk membantu mengajar para santri atau menjadi badal ayahnya. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa di umur yang sangat muda, beliau telah memiliki kemampuan yang mumpuni. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal akan kemandiriannya. Tidak seperti putra kiai lainnya, beliau adalah sosok yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Sang kakek, Kiai Utsman, mendidiknya agar mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Sejak kecil, beliau terbiasa mencari nafkah sendiri dengan cara bertani atau berdagang. Hasil yang didapatkannya digunakan untuk menuntut ilmu. Meskipun telah mengajar di pesantren milik ayahnya, tidaklah membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa jumawa dan puas terhadap apa yang telah ia peroleh. Pada umur 15 tahun, beliau memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu di berbagai pesantren di Jawa. Dimulai dari pesantren Wonokaya Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggiri Semarang. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Syekhona Khalil. Syekhona Khalil merupakan ulama terkemuka pada masa itu yang sangat disegani sampai sekarang. Di pesantren Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terbilang tinggal cukup lama jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren sebelumnya yang hanya tinggal beberapa bulan saja. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya di pesantren Siwalan yang diasuh oleh Kiai Yakub selama 5 tahun. Di tempat ini, beliau tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga mendapatkan seorang istri. Kiai Yakub merasa kagum dengan kecerdasan dan kepribadian Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang rendah hati, baik budi, tekun, serta teliti. Sehingga tanpa ragu, Kiai Yakub mengangkat beliau menjadi menantunya. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1892 ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari berumur 21 tahun. Setelah menikah, beliau mendapatkan hadiah dari sang mertua, yaitu ibadah haji. Beliau melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istri dan mertuanya, dan mereka berada di Makkah selama 7 bulan. Selama di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menjalankan ibadah haji, akan tetapi kesempatan ini juga beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ketika itu, beliau belajar ilmu hadis kepada ulama kondang, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama asal tanah Minang dan menjadi imam di Masjidil Haram untuk menganut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada Syekh Al-Alamah Abdul Hamid Al-Darustani dan Syekh Muhammad Shu'aib. Ketika di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai seorang anak yang diberi nama Abdullah. Nama tersebut diberikan dalam rangka mencari berkah terhadap ayah Nabi Muhammad SAW. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sang istri tercinta meninggal dunia, kemudian disusul sang anak yang hanya berjarak 40 hari dari sang istri. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, begitu pula mertuanya. Tetapi beliau tetap tabah dan menerima takdir, karena semua yang di dunia hanyalah titipan dan akan kembali kepada Sang Khalik. Kemudian pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat kembali ke Makkah. Kali ini beliau berangkat bersama adiknya yang bernama Anis, dan hal yang sama untuk kedua kalinya terulang kembali. Adiknya juga meninggal dunia ketika di Makkah. Kesedihan tentu menyelimuti beliau karena 3 orang yang disayanginya meninggal di sampingnya. Tetapi beliau tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Seperti sebelumnya, beliau tetap tabah. Kejadian ini malah membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau semakin meningkatkan ibadahnya di Masjidil Haram. Ketika itu, kota Makkah adalah gudang keilmuan Islam. Banyak ulama yang tinggal dan mengajar di sana, termasuk beberapa ulama asal Indonesia. Untuk kedatangan yang kedua kalinya ini, beliau tinggal di Makkah selama 7 tahun dan belajar ilmu hadis kepada Syekh Mahfud At-Tirmidzi, putra Kiai Abdullah, yakni pengasuh pondok pesantren Termas Pacitan. Syekh Mahfud At-Tirmidzi merupakan salah satu ulama dari tanah air yang terkemuka di kota Makkah dengan spesialisasi ilmu hadis. Syekh Mahfud mengajar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di Masjidil Haram. Dari beliaulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari dan Muslim, serta juga ijazah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melanjutkan belajarnya kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang fikih mazhab Syafi'i. Kepada 2 guru besar itu pula lah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga berguru.
Jadi antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan merupakan teman seperguruan. Selain berguru kepada ulama yang berasal dari tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada beberapa ulama terkemuka lainnya, seperti Syekh Su'aib bin Abdurrahman, Syekh Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadal. Beberapa syekh juga pernah menjadi guru beliau, diantaranya adalah Syekh Abad Al-Maliki, Syekh Sultan Hashim Al-Dagestani, Syekh Abdullah Al-Zawawi, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Atos, Syekh Alwi Al-Syagaf, Syekh Abu Bakar Shata Al-Dimyati, dan Syekh Husain Al-Habsyi. Dari sekian syekh dan syekh yang menjadi guru beliau, sosok yang mempengaruhi pemikiran beliau adalah Syekh Alwi Al-Syagaf, Syekh Husain Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Selain rajin belajar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama di Makkah juga senantiasa mengunjungi petilasan-petilasan Rasulullah SAW untuk sekedar merenung, tafakur, tadabbur, refleksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyelami dakwah Rasulullah SAW yang begitu berat menghadapi banyak cobaan, ujian, rintangan, dan halangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sering sekali merenungkan bahwa Rasulullah SAW yang sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja harus menemui banyak sekali hambatan dalam berdakwah, terlebih lagi dirinya sendiri yang bukan merupakan utusan atau nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itulah yang membuat Kiai Hasyim untuk giat dan tekun memperdalam ilmu, sehingga Kiai Hasyim pun sering berziarah ke Padang Arafah, Gua Hira, Makam Ibrahim, dan Masjid Nabawi, khususnya makam Rasulullah SAW. Ketika Kiai Hasyim berziarah ke berbagai tempat tersebut, bukan sekedar hanya untuk merenung, tafakur, tadabbur, dan refleksi, melainkan juga untuk belajar dan menghafalkan banyak hadis serta materi pelajaran. Dengan demikian, di balik sisi spiritualnya yang meningkat, sisi intelektualnya juga bertambah. Atas usaha dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, serta tidak pernah melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sekitar umur 30 tahun, beliau diangkat menjadi guru di Masjidil Haram. Prestasi ini menandakan bahwa di umur yang sangat muda, beliau telah pantas disebut ulama, dan keilmuan beliau telah sejajar dengan Syekh Mahfud At-Tirmidzi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang juga mengajar di Masjidil Haram. Seperti umumnya guru, beliau juga memiliki murid selama mengajar di Masjidil Haram. Ada yang dari Indonesia dan negara lain. Di antaranya adalah Sya'dullah Al-Mairnani yang kemudian menjadi mufti di India, Umar Hamdan yang kemudian menjadi ahli hadis di Makkah, Al-Syihab Ahmad bin Abdullah yang kemudian menjadi ulama di Suriah, dan lain sebagainya. Pencapaian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat kagum Kiai Romli, pengasuh pesantren Karangkates Kediri, sehingga pada tahun 1899 beliau datang ke kota Makkah bersama putrinya dengan maksud untuk menunaikan ibadah haji, serta meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mau menikahi putrinya yang bernama Khadijah. Tidak berselang lama dari pernikahan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia dengan kepastian ilmu yang mumpuni dan siap diajarkan kepada masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air. Beliau kemudian mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Utsman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan saja seorang kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar, dan setiap 2 hari dalam seminggu, biasanya beliau istirahat untuk mengajar, dan pada saat itulah beliau memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga pergi ke Surabaya untuk pedagang kuda, besi, dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghidupi keluarga dan pesantrennya. Kemudian Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng yang terletak di arah timur Desa Keras kurang lebih 1 km. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu atau teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang. Setelah 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang, dan sampai saat ini sudah menjadi puluhan ribu santri yang belajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama yang sangat terkenal mumpuni dalam ilmu hadis. Pada setiap bulan Ramadan,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai tradisi menggelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama 1 bulan penuh. Maka tidak mengherankan jika banyak santri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk gurunya sendiri, yaitu Syekhona Khalil. Banyak ribuan santri menimba ilmu kepada beliau. Setelah lulus dari Tebu Ireng, tidak sedikit di antara santri Kiai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh ulama kondang dan berpengaruh luas di masyarakat. Pada abad 20 ini, Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren paling besar dan paling penting serta berpengaruh di Jawa yang telah melahirkan ulama dan pimpinan lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tidak mengherankan bila para santri dan pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syekh atau Tuan Guru Besar kepada Kiai Hasyim. Karena pengaruh Kiai Hasyim yang begitu kuat, keberadaan beliau menjadi perhatian serius penjajah. Baik penjajah Belanda maupun Jepang berusaha untuk merangkulnya. Di antaranya ia pernah dianugerahi bintang jasa pada tahun 1937, akan tetapi beliau menolaknya. Justru Kiai Hasyim Asy'ari sempat membuat Belanda kelimpungan. Pertama, ketika beliau memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad, Belanda kemudian sangat kerepotan karena perlawanan gigih melawan penjajah muncul di mana-mana. Kedua, Kiai Hasyim juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas, sehingga penguasa Belanda menjadi bingung karena banyak umat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengundurkan niatnya. Kependudukan tentara Jepang di Indonesia menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif terhadap Islam, Jepang menggabungkan kebijakan represif dan kooptasi. Hal ini sebagai upaya dari Jepang untuk memperoleh dukungan dari pimpinan Muslim. Namun tetap saja banyak perlakuan represif terhadap masyarakat pribumi yang dilakukan oleh tentara Jepang apabila menentang kehendaknya. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hal ini dikarenakan karena pada waktu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menolak melakukan shaikeri, yaitu kewajiban berbaris dan membongkokkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Akibatnya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syekh berada di pihak yang benar, sejumlah santri beliau meminta untuk ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari banyak mengalami penyiksaan fisik, sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah dan tidak dapat digerakkan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1942, setelah 4 bulan di penjara, akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, ketika tentara Nika yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa, khususnya Surabaya. Mereka beralasan untuk mengurus tawanan Jepang, padahal yang sebenarnya untuk menguasai Indonesia kembali. Untuk menjaga marwah dan juga kehormatan karena bangsa Indonesia pada waktu telah merdeka, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Beliau menyatakan perang mempertahankan tanah air adalah bagian dari jihad. Akibatnya, meletuslah perang antara masyarakat Jawa Timur dengan tentara Nika dan Inggris pada tanggal 10 November tahun 1945. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Peristiwa tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalur pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Di antaranya adalah Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916.
kemudian Tasfirul Afkar pada tahun 1918 yang juga dikenal sebagai Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Syarikat itu kemudian dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Tasfirul Afkar tampil sebagai kelompok studi untuk lembaga pendidikan yang berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Tasfirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh muda pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, yang juga merupakan murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Ketika itu, Raja Arab Saudi Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Salafi Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi oleh kaum muslimin karena dianggap bid'ah. Di Indonesia sendiri, rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan modernis. Namun sebaliknya, kalangan pesantren yang sangat menghormati keberagaman menolak dengan alasan adanya pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban Islam. Sebagai akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar A'lam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh rasa semangat menciptakan kebebasan bermadzhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban Islam, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para pengasuh pesantren lainnya membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite Hijaz tersebut diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kemudian diutus datang ke Saudi Arabia untuk mewakili kalangan pesantren Indonesia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud, sehingga rencana tersebut dapat digagalkan, dan hasilnya hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Makkah sesuai dengan mazhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren yang pertama dan berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab serta berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Pada tahun 1924, kelompok diskusi Tasfirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diminta persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinanti-nanti sekian lama, petunjuk itu belum juga datang, sehingga menyebabkan Hadratus Syekh sangat gelisah. Dalam hati kecilnya, beliau ingin berjumpa dengan gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan. Sementara nan jauh di Bangkalan sana, Syekhona Khalil telah mengetahui apa yang dialami oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil lalu mengutus salah satu santrinya yang bernama As'ad Syamsul Arifin untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Yai Hasyim di Tebu Ireng. As'ad Syamsul Arifin juga dipesani agar setiba di Tebu Ireng untuk membacakan surat Toha ayat 23 kepada Yai Hasyim. Ketika Kiai Hasyim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jam'iyah agaknya akan tercapai, ujar lirih Yai Hasyim sambil meneteskan air mata. Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu juga belum terrealisasi. Agaknya Hadratus Syekh masih menunggu kemantapan hati. 1 tahun kemudian, pada tahun 1925, As'ad Syamsul Arifin, santri Syekhona Khalil, kembali datang menemui Hadratus Syekh untuk menyampaikan sebuah tasbih dari Syekhona Khalil dengan menunjukkan tasbih yang dikalungkan Syekhona Khalil di lehernya. Tangan As'ad belum pernah menyentuh tasbih tersebut, meskipun perjalanan antara Bangkalan menuju Tebu Ireng sangatlah jauh dan banyak rintangan. Bahkan, As'ad rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab dikhawatirkan tangannya menyentuh tasbih tersebut. Ia memiliki prinsip, tasbih ini yang menaruh adalah kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus kiai. Selain itu, Syekhona Khalil juga meminta untuk mengamalkan wirid Ya Jabbar Ya Qahar setiap waktu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kehadiran As'ad yang kedua ini membuat hati Kiai Hasyim semakin mantap. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya mendirikan organisasi atau jam'iyah. Inilah jawaban yang dinanti-nantikan beliau melalui sholat istikharah. Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, Syekhona Khalil telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Ramadan
tahun 1343 Hijriah atau 24 April tahun 1925 Masehi. Kemudian pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, di kota Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Kelak Jam'iyah ini menjadi sebuah organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijuluki Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Pada tanggal 7 November tahun 1945, 3 hari sebelum meletusnya Perang 10 November di Surabaya, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Dalam pembentukan partai tersebut, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Rais Am atau Ketua Umum pertama periode tahun 1945 sampai 1947. Sebagai sosok yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga memiliki beberapa karya yang merupakan curahan dari pemikiran-pemikiran beliau. Meskipun dalam keadaan perang, keadaan yang serba susah pada masa itu tidaklah menjadi halangan bagi beliau untuk menulis. Sebagian di antara kitab-kitab beliau tersebut adalah Al-Tibyan fi al-Nahi an Muqatta'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Secara umum, kitab ini berisi pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan, serta bahaya memutus tali persaudaraan. Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisi tentang pemikiran dasar Nahdlatul Ulama yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya Nahdlatul Ulama. Kitab ini sangat penting dalam rangka memberikan fundament yang kuat tentang paham agama yang akan dijadikan pijakan umat. Risalah fi Ta'qid al-Akhyi bimadzhab al-A'imah al-Arba'ah, yang berisi tentang pentingnya berpedoman kepada 4 imam mazhab. Mawa'id, karangan ini berisi nasihat bagaimana menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat, serta akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan. Arba'in hadisan tat'allaqu bimabadi' Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karya ini berisi 40 hadis yang harus dipedomani oleh Nahdlatul Ulama. Hadis-hadis tersebut berisi pesan untuk meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan dalam hidup yang harus menjadi pondasi kuat bagi setiap umat dalam mengarungi kehidupan. An-Nur Al-Mubin bi Mahabbati Syahid Al-Mursalin. Kitab ini merupakan seruan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara mengirimkan sholawat dan mengikuti segala ajarannya. Selain itu, kitab ini juga berisi tentang biografi Nabi Muhammad SAW dan akhlak beliau yang begitu mulia. Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat. Kitab ini berisi peringatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat merayakan Maulid Nabi. Risalah Al-Sunnah wa Al-Jamaah fi Hadis Al-Mawa wa Asyurut Al-Sa'ah wa Bayani Mafhum Al-Sunnah wa Al-Bid'ah. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting karena di dalamnya berisi perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Kemudian juga menjelaskan tentang hakikat faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ziyadat Ta'liqat ala Manzumah Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruan. Kitab ini berisi perdebatan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Syekh Abdullah bin Yasin. Tau'il Misbah fi Bayan Ahkam Al-Nikah. Kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik dari segi hukum, syarat, rukun, hingga hak-hak dalam pernikahan. Adz-Dzurrah Al-Muntashirah fi Masail Tis'a Asyarah. Kitab ini berisi 19 masalah tentang kajian wali dan thariqat. Ar-Risalah fi Al-Aqaid. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa, berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid. Ar-Risalah fi Al-Tasawuf. Kitab ini juga ditulis dalam bahasa Jawa yang berisi masalah-masalah tentang tasawuf. Dan kitab ini banyak dicetak jadi satu bersama kitab Ar-Risalah fi Al-Aqaid. Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Kitab ini berisi hal-hal yang harus dipedomani oleh seorang pelajar dan pengajar, terutama dalam hal akhlak.
Kitab ini merupakan resum atau ringkasan dari kitab Adab Al-Muta'alim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim Al-Muta'alim fi Thariqat Al-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Al-Jarnuji, dan Tadkirat Al-Samil wa Al-Mutakalim fi Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim karya Syekh Ibnu Jam'ah. Selain 14 karya di atas, masih terdapat beberapa karya beliau yang masih berupa manuskrip dan belum diterbitkan, antara lain Hasyiat Al-Fat Al-Rahman Bisyarah Ar-Risalah Al-Wali Ruslan di Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, Ar-Risalah At-Tauhidiyah, Al-Qalaid fi Bayan Mayajib min Al-Aqaid, Ar-Risalah Al-Jama'ah, Tamyus Al-Haq min Al-Batil, Al-Jayus fi Ahkam Al-Nukus, dan Manasik Sugro. Pada pukul 3 pagi, tanggal 25 Juli tahun 1947, atau bertepatan 7 Ramadan 1366 Hijriah, di tengah masih berkobarnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan sekutu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dipanggil oleh Sang Khalik dengan meninggalkan semangat keilmuan, semangat perjuangan, dan pemikiran sebagai sebuah teladan. Beliau wafat pada usia 72 tahun dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Atas jasa-jasa beliau selama perang kemerdekaan melawan penjajah, maka Presiden Soekarno melalui keputusan presidennya menetapkan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Semoga Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau. Amin.